Gudang penyimpanan limbah plastik pabrik Antena di Bandung, Jawa Barat terbakar. Sementara itu, satu unit rumah warga di Kota Bengkulu juga hangus terbakar. Pemadam ya? Terjadi kebakaran di wilayah Panjilekan yang terbakar pabrik Antena. Kebakaran melanda gudang penyimpanan limbah plastik pabrik Antena di kawasan industri Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat siang. Banyaknya material plastik yang mudah terbakar sempat menyulitkan petugas damkar memadamkan api. 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Jumat siang, warga di Komplek Pebabri, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu dikejutkan dengan kebakaran yang melanda salah satu rumah warga. 5 unit mobil pemadam kebakaran dan belasan personil dikerahkan ke lokasi guna melokalisir dan memadamkan api. Setelah berjibaku sekitar 1 jam, api pun berhasil dijinakan oleh petugas. Saat kejadian, penghuni rumah sedang berada di dalam rumah dan berhasil menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku pembakaran mobil mantan istri di Majalengka, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 12 tahun penjara. Allahu Akbar. Seorang pria tega membakar mobil dan rumah mantan istrinya di Majalengka, Jawa Barat. Kebakaran. Tak hanya menjadi pelaku pembakaran, pelaku juga mengancam korban akan menyiramkan air keras jika menolak bertemu. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan dari korban, Polres Majalengka berhasil mengamankan dan menahan pelaku. Pelaku bernama Asikin. Dirinya merupakan residivis atas kasus penadah pencurian kendaraan bermotor. Setelah videonya viral, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Pelaku ini residivis, dulu pernah melakukan tindak pidana 480. Itu sejak kapan komandan? Sejak beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Artinya bahwa pelaku itu memiliki temperamen atau gimana? Memang punya temperamen yang tinggi terhadap korban. Kata informasinya korban sering dilakukan ini KDRT. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 187 dan 406 dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Setelah menanti selama 11 tahun, seorang tukang loper koran akhirnya bisa naik haji. Zainal dibantu kelima anaknya menabung untuk menunaikan rukun Islam kelima. Jaina Arifin, seorang tukang loper koran ini tak menyangka akan mendapatkan undangan ke rumah Allah pada tahun ini. Ia, warga kampung Babakan Sirna, Kota Bogor ini akan berangkat haji ke Tanah Suci Mekah pada 20 Mei mendatang. Pria berusia 68 tahun ini memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk menunaikan rukun Islam kelima. Atas keinginan ayahnya yang kuat, kelima anaknya yang sudah bekerja turut membantu ayahnya menabung. Diketahui upahnya sebagai loper koran tak cukup untuk membawa Zainal menuju Tanah Suci. Setelah menabung selama 11 tahun, Zainal akhirnya bisa meraih cita-citanya berangkat haji ke Mekah. Memang dari dulu pengen saya mari haji. Jadi sama anak diinihin nabung di BSI pertama yaitu 25 juta nabung. Ke sini langsung ya alhamdulillah. Dari dulu juga pengen naik haji. Saya profesi kan sebagai jual koran dari tahun 65. Dari kelas 3 SD sampai sekarang ngecel koran saya, alhamdulillah. Sampai saya SMA, pengen ke IPB berhubung biaya besar. Bapak saya kerja di penelitian tanah, di itu. Alhamdulillah, Allah ngabulkan anak saya di IPB semua. Bukan takabur begini nih, kita patut kita syukuri. Zainal diagendakan tergabung dalam kloter 20, sementara jumlah jemaah haji Kota Bogor yang berangkat pada tahun ini mencapai 1.003 orang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan para jemaah
calon jemaah haji untuk menandai kopernya agar tidak tertukar. Di Subang, Jawa Barat, para calon jemaah haji memasang sendal, boneka, hingga peralatan dapur agar kopernya yang berbeda dengan yang lain. 432 koper calon jemaah haji asal Subang ini dikumpulkan di kantor Kementerian Agama Subang. Koper-koper milik calon jemaah haji asal Subang ini didata oleh petugas sebelum dibawa ke Bandara Kertajati Majalengka. Namun ada yang unik dan berbeda dari koper para calon jemaah haji ini. Sebagian para calon jemaah haji sengaja memasang berbagai aksesoris di koper mereka, mulai dari cangkir, plastik, sandal bayi, topi SD, celemek bayi hingga boneka. Pemasangan aksesoris unik ini sengaja dilakukan agar kopernya tidak tertukar dengan para calon jemaah yang lain. Menurut Kepala Kemenak Subang, pemasangan aksesoris di koper para calon jemaah haji ini merupakan inisiatif mereka. Padahal pihaknya sudah memberikan foto dan identitas di tiap koper. Memang ini salah satu strategi ya atau cara yang dilakukan para jamaah haji di masing-masing karum, di masing-masing regu dan karom, sehingga memudahkan. Jadi kode-kode untuk memudahkan sebenarnya. Sebenarnya dari pemerintah sudah cukup dengan tutup atau bungkus koper ini sudah ada. Apa yang menjadi cirinya itu adanya identitas nama, nomor regu dan nomor rombongan serta embarkasinya. Rencananya 432 calon jemaah haji asal Subang yang tergabung dalam kloter 1 ini akan berangkat pada Sabtu dini hari ke embarkasi Indramayu. Sementara itu diketahui Kabupaten Subang sendiri pada tahun ini akan memberangkatkan 1.150 calon jemaah haji yang dibagi dalam 3 kloter. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah dan toko berlantai 3 di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga korsleting listrik. Kobaran api terlihat dari lantai 2 sebuah ruko di areal Komplek Ruko Pasir Emas di Jalan Pluit Dalam 3, Penjaringan, Jakarta Utara. Kobaran api kian membesar hingga menjalar ke ruangan lain di lantai bawah maupun atas ruko berlantai 3 itu. Banyaknya barang-barang mudah terbakar membuat kobaran api dalam waktu singkat meludeskan seluruh isi bangunan ruko yang dijadikan gudang penyimpanan aksesoris handphone. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran tersebut, namun diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai 2 ruko. Korban jiwa sejauh ini kita belum menemukan. Ya mudah-mudahan tidak ada, tetapi biasanya kalau memang ada masyarakat yang kehilangan atau tidak ditemukan keluarganya, itu kita ada laporan. Sejauh ini belum ada laporan. Pak, berarti ini 3 lantai ya Pak ya? Nah, rukonya 3 lantai. Kobaran api akhirnya bisa dijinakkan setelah dikerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.